Masuk ya? Tadi mati bos. Iya emang. Udah mulai lagi. Wah, Pak Sopan nggak beres ini. Oh iya. Nah itu diantaranya lah. Kemudian ini nggak apa-apa saya sambil nge-sharing dikit ya. Lah iyalah kan kita ada nggak beberapa aja, nggak banyak-banyak. Kemudian kita baca ke dalam kitab syarah anin Nabi alaihi salatu wassalam nazalat suhufu Ibrahim alaihi salatu wassalam awwala lailatin min Ramadan. Bahwasanya kitab suhufnya Nabi Ibrahim, kita tahu dalam ajaran Islam itu ada namanya kitab, tapi ada juga namanya suhuf. Kalau kitab itu seperti kitab Al-Quran, kitab Taurat, kitab Zabur, Injil itu kitab, gitu ya. Nah, selain kitab ada juga namanya suhuf. Antara kitab dengan suhuf ada kesamaannya, ada perbedaannya. Kesamaannya sama-sama datangnya dari Allah. Nah perbedaannya, kalau kitab wajib disampaikan diketahui oleh umatnya, kalau suhuf itu enggak semuanya wajib. Nah itu. Nah berkenaan dengan itu, suhufnya Nabi Ibrahim Allah turunkan pada malam pertama di bulan Ramadan. Cuma di sini belum nggak dirinci tahunnya tahun berapa. Wa unzilat at-tauratu li sittin min Ramadan. Setelah suhufnya Nabi Ibrahim kan itu ada inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf. Ya. Nabi Ibrahim punya suhuf tapi nggak mempunyai kitab. Nabi Musa mempunyai suhuf sekaligus mempunyai kitab. Tuh. Nabi Muhammad mempunyai kitab tapi tidak mempunyai suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Wa unzilatit Tauratu li sittin min Ramadan. Kitab Taurat diturunkan pada bulan 6 pada hari ke-6 dari bulan Ramadan. Ini kaitannya sejarah. Wa unzilat wal injilu li salasa asrota. Sementara kitab Injil pada tanggal 13 di bulan Ramadan. Memang disebutkan tahun berapa. Wa zaburu li thamaniya asaro min Ramadan. Sementara kitab Zabur Allah turunkan pada tanggal 18 di bulan Ramadan. Nah itu Zabur. Zabur kita kitab apa? Kitabnya Nabi Daud. Oh. Iya. Nah yang terakhir Quran, kalau versi di sini li arba'in wa isrina pada hari ke-24. Memang terjadi khilaf di antara ulama. Maka di kaitannya dengan itu kan ada istilah nuzulul Quran, ada istilah inzalul Quran, dan ada tanzilul Quran. Kan gitu. Allah turunkan kitab suci Al-Quran ini. Nah, maka nanti kan kalau di kita lazimnya yang tadi Pak Haji Awing sampaikan tanggal 17. Kan gitu. 17 Ramadan. Bisa jadi tanggal 17 itu Nabi Muhammad dapat wahyu kan dalam satu riwayat ya malam 17 Ramadan. Kan gitu. Nah, Allah menurunkan kitab pertama dari Lauhil Mahfud ke Sama'id dunya, langit dunia. Ini kan sekaligus. Nah itu ada kemungkinan tanggal 24 ini. Nah terus dari langit dunia, Sama'id dunya itu langit yang pertama itu, sampai yang pertama Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Itu kan berangsur-angsur
lebih kurangnya kan selama 23 tahun. Kan begitu. Nah, tidak menutup kemungkinan yang dimaksud Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan itu adalah malaikat Jibril menurunkannya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pas awal kenabian, Iqra itu yang turun wahyu pertama, Iqra yang kata Nabi ma'ana biko. Ya, nah itu kan terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi sebenarnya tidak ada bertentangan kaitannya turunnya Al-Quran. Cuman dari sisi mana kita bisa menilainya, kan begitu, itu diantaranya. Oke. Kemudian berikutnya dalam penafsiran ayat, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima an furajulin, merugilah seseorang gamangannya, adzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, yang mana orang tadi mendengar aku disebut di sisinya, kemudian ia tidak bersolawat kepadaku. Intinya ketika kita mendengar ucapan Nabi Muhammad dimanapun berada disebut Muhammad, maka dalam hati kita hendaklah membaca selawat. Terserah jenis selawatnya, mau sholli ala Muhammad, mau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma atau sallallahu ala, terserah. Intinya merugi orang yang disebut namaku di sisinya, lantas ia tidak bersolawat kepadaku. Yang kedua, raghima an furajulin ingdahu abawahu au akhaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababihi al-jannah. Seseorang dihitung rugi juga apabila ia menjumpai kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya. Sementara orang tua atau salah satu dari orang tua ini kan sebenarnya surga bagi anak. Kemudian anak tadi tidak beramal baik untuk berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya yang masih hidup. Maka ayo, ini umpamanya kesempatan kali ini yang orang tuanya masih ada umpamanya, itu kesempatan untuk berbuat baik kita. Apalagi bulan ini tahun ini bisa mudik katanya ya. Mudik kalau dikasih ongkos kan itu Pak Imam. Nah iya kan, nah, Pak Imam mau mudik kemana Pak Imam? Lah itu kenapa gatel? Lah memang gini-gini saya pikir gatel tangannya gitu kan. Salah. Orang sampai dibela-belain mudik. Ya bagi yang ini ya, abang pulang mulu ke Ciamis. Ini udah berapa kali mudik ini selama ini ya? Pak Haji belum nih? Belum Haji. Nah iya, Masya Allah. Pak Haji Awi lah mudik, Bang Buaya. Bang Buaya ya? Oh, Sumedang. Iya lupa saya. Iya. Lah iya nagrek lah iya. Masya Allah. Lah keren. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang mengartikan bahwa saya mudik itu norak lah, kampungan gini-gini. Enggak sebenarnya. Kalau acuannya seperti ini, ya orang itu dalam tradisi kita, bahasa kasarnya syukur-syukur pulang bawa rezeki. Enggak sekalipun, asal anak itu udah pulang, orang tua kok udah pasti udah girang. Kan begitu. Kalau mudik pijakannya di sini, anak kaitannya bisa berbakti kepada orang tua, maka mudik itu pun akan bernilai ibadah. Bukan diartikan wah itu mah
menghambur-hamburkan. Ya enggak, karena memang kesempatannya bareng. Punya kampung. Dari antara seperti itu. Jadi bagaimana ya? Kita sebenarnya bisa menyikapi segala apapun itu bisa mendatangkan pahala kalau memang dengan niat dan tujuan yang baik. Mudik itu nggak ada harganya, nggak ternilai. Nah, tuh. Masya Allah. Nah itu mudik, ya kan? Dan bukan hanya Indonesia, mungkin kalau kita bicara luar negeri ya umpamanya, mungkin di Amerika kalau pas pada hari Valentine itu ada traffic jam kayak gitu aja ya. Pulang hari apa namanya? Iya, sama aja. Kemudian di Cina sendiri ada istilah apa? Imlek ya. Ya atau apa ya? Ya sama sebenarnya. Kalau disamakan dengan itu, maka motivasi mudik juga nanti akan bernilai ibarat. Masalahnya puasa aja kok udah baru dapat 3 hari 4 hari, bahkan udah mudik. Cuman konteksnya kan itu maksudnya gitu loh ya. Masalah. Yang terakhir, nah ini yang sesuai dengan konteks. Waragima anfurajulin dakhala alaihi ramadhanu wa tamma ramadhan qabla ayyughfarolah. Rugi orang yang apabila datang bulan suci Ramadan sementara Ramadan udah selesai, kemudian ia tidak diampuni dosa-dosanya. Ini orang yang rugi. Loh, kenapa bisa begitu? Li'anna Ramadhana syahrul rahmatin wa maghfiratin minallah. Fa illam yughfar lahu fa huwa maghbunun. Karena Ramadan itu bulan rahmah dan bulan maghfirah. Bulan yang penuh dengan welas asih, rahmah, dan bulan yang penuh dengan ampunan. Lah kok orang tadi enggak diampuni? Berarti orang tersebut orang yang rugi. Orang yang rugi. Yang ketiga adalah orang yang menjumpai Ramadan, sementara Ramadan adalah bulan kawah candra di muka, bulan untuk melebur dosa, kemudian ia tidak diampuni dosa-dosanya sebab ia lalai dan lain sebagainya, maka konteksnya ia termasuk orang yang merugi. Oke, yang berikutnya wa anin Nabi alaihi salatu wassalam, idza kana awwalu lailatin min Ramadan man fariha, sebelum atasnya ada lagi, man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bersukacita dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya atas neraka. Girang doang ke Ramadan itu, yaitu bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan idkun minan nar. Dan mana lagi ada ibadah sunnah yang dihitung wajib, ibadah wajib dilipat gandakan, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Bahkan orang-orang ini kalau hari-hari biasa nggak ada besek di pojok. Loh iya kan? Itu berangkatnya adalah karena memang keutamaan bulan Ramadan, dan orang yang memberi makan orang yang sedang berpuasa, maka ia mendapati pahala orang yang puasa. Itu hanya dimiliki bulan Ramadan, bulan lain nggak ada. Nah, iya. Tuh Pak Anu ngirim lagi, Mas Aris ya kan. Padahal hari-hari biar kemarin juga ada. Lah kenapa pada bisa begitu? Ya karena tertanam pada keyakinan di kita bahwasanya Ramadan ini memang mempunyai fadilah yang memang sangat amat luar. Nggak bisa mau kita bendung model bagaimana. Oh udahlah kita Ramadan umpamanya puasa di luar Ramadan, nggak bisa. Kan begitu. Kan ini udah memang dari awal Ramadan itu
bukan dimuliakan hanya pada umatnya Nabi Muhammad, tapi dari umat-umat sebelumnya pun memang sudah pada memuliakan. Lah buktinya tadi kitab-kitab suci pun diturunkannya pun pada bulan Ramadan. Masya Allah. Tuh begitu. Oke, kita lanjutkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza kana awwalu lailatin min Ramadan yaqulullahu ta'ala man dzalladzi yuhibbuna fa nuhibbu. Apabila awal Ramadan kemarin malam apa awal Ramadan? Malam Minggu. Kalau di Indonesia juga ada yang malam Sabtu. Oh, tapi kalau di Saudi malam Sabtu. Oh, kan begitu. Kalau di Brunei, Malaysia itu hari Minggu juga, termasuk di Turki. Memang khilaf, dan ini sebenarnya harus ada proses pendewasaan kita. Setiap mantikoh itu wilayah ya. Mantikoh kalau di Indonesia tuh ASEAN lah. Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Laos, Kamboja apa ya. Nah itu satu mantikoh. Boleh jadi sudah melihat, atau boleh jadi belum melihat. Jadi perbedaan itu kaitannya awal Ramadan itu sebenarnya hal yang biasa. Cuman di kita kadang-kadang dilebih-lebihkan. Kalau bahasanya digoreng. Iya kan? Isunya tadi padahal itu udah hal yang biasa sebenarnya. Gitu loh, nggak perlu kita saling menghina, saling mengejek gara-gara beda awal Ramadan atau beda lebah. Biasa aja sebenarnya gitu loh. Kan orang udah paham, kalau memang gak paham kan ribet kan. Tuh begitu. Maka kemarin sampai ada statement begini. Kalau orang Muhammadiyah mau puasanya hari Sabtu, kalau orang NU puasanya hari Minggu. Oh Islam KTP langsung lebaran katanya kan gitu kan. Jadi apa namanya? Kayak membuat banyolan ya, biar nggak pada tegang lah istilahnya begitu. Ya, Masya Allah. Terlalu iklan lah. Mau masih lagi? Lah, ini. Iklan. Oke, aduh ya Allah. Tadi sempat mati geng, apa geng? Oke, kita lanjutkan. Ya biasa lah di TV kalau ada iklan. Apabila awal Ramadan, maka Allah berkata, siapa yang cinta kepada kami, maka orang tadi akan kami cintai. Ini bahasa hakikat. Kita cinta kepada Allah. Sebenarnya kita itu berat cinta kepada Allah. Kalau enggak Allah tanamkan cinta pada diri kita. Ini bahasa mahabbah. Bahasa cinta itu susah dipahami dengan, kalau bahasa cinta loh ya, apalagi mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah, itu kadang-kadang susah dipahami oleh logika. Karena bahasa cinta bukan wilayah logika. Walaupun cinta juga kadang-kadang memerlukan logika, kan gitu. Tapi enggak semua bahasa logika bisa memahami dan menerabas bahasa cinta. Apalagi ini cinta kepada agama, cinta kepada Allah. Masya Allah. Cuman jangan sampai juga salah menempatkan makna cinta. Itu juga bisa membahayakan. Nah, siapa orang, ini Allah di awal Ramadan, siapa orang yang cinta kepada kami, maka kami akan mencintai ia. Nah, cintanya kita di bulan Ramadan, ya kita isi dengan puasa,
Kan gitu. Kita isi dengan qiyamul lail berupa tarawih. Selesai tarawih tadarus. Kalau saya nggak hanya tarawih tadarus, jam 9 setar ngaji lagi, ya kan? Sampai jam 11 mengasuh karena sekarang banyak anak-anak kecil. Nah, habis jam 10 pagi ya ngaji sampai Johor jam 2 madin, habis asar ngaji lagi ya terus kemari. Nah itu bukti bahwasanya kita cinta kepada Allah. Nah kalau kita cinta kepada Allah ya mudah-mudahan dan pasti pula kita dicintai sama Allah, kan begitu. Kalau bukti cintanya sama Allah, memang kurang bukti. Kita nggak napas dikasih napas. Coba oksigen pada beli. Nah, jadi pemahaman cintanya Allah kepada kita itu juga kita sederhanakan aja. Orang masih pada dikasih nikmat sehat, ya kan? Ada orang dikasih hidup tapi sakit-sakitan, ada juga. Itu pun masih lebih baik karena masih belum dikasih mati. Kan begitu kan? Dikasih mati pun boleh jadi itu lebih baik menurut Allah lah. Itu makna mahabbah. Ini luar biasa mahabbah. Maka dalam kaitannya mahabbah, dulu itu ada sekte dalam Islam. Nah, ingat gak di Joko Tingkir Kebukenongo? Wah itu bahkan ketika dibunuh sama seseorang bukan takut dibunuh, seneng orang dengan mati dia bisa bertemu dengan Sang Pencipta. Lah bertemu dengan Sang Pencipta itu sama dengan bertemu dengan Sang Kekasih. Bukan luar biasa pemahamannya. Maka bahkan termasuk yang bikin kader Wali Songo itu adalah Siti Jenar, kan gitu. Wah, ya kan kaitannya Kebukenongo, kemudian Siti Jenar kan muridnya daripada Kebukenongo, terus Maesa Jenar. Nah, itu kan muridnya daripada Syekh Siti Jenar, kan begitu kan diantaranya. Ya itu lucu lah kalau emang cerita-cerita yang berkenaan dengan sufi. Oke, kita lanjut. Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu. Siapa yang mencari kami, mencari Allah, maka kami akan mencari ia. Mencari kasih sayangnya Allah, maka kasih sayangnya Allah pun akan nyari kepada dia. Siapa yang nyari dan seterusnya lah. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu bi hurmati Ramadan. Barang siapa yang memohon ampun kepada kami, maka aku ampuni ia. Semua itu terjadi bihurmati Ramadan, dengan kehormatan bulan suci Ramadan. Hormat itu asli bahasa Arab. Loh, hormat itu sama dengan haram itu akar katanya. Mulia. Hormat itu kan dihormati, itu kan dimuliakan. Kan gitu, bihurmati Ramadan, dengan hormat maksudnya dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Masih lama? 2 menit. Oke. Faya'murullahu ta'ala al-kiramal katibin fi syahri Ramadan bi ayyaktubu lahumul hasanati wa la yaktubu alaihimus sayyi'at. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat kiramal katibin pada bulan Ramadan untuk disuruh menulis amal-amal baik bagi umat Nabi Muhammad tadi, dan Allah tidak menulis amal-amal buruk mereka. Bahkan wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubahum al-madiyah. Allah bahkan memerintahkan menghapus dosa-dosa mereka yang telah lampau. Ini kan luar biasa barokahnya bulan suci Ramadan. Maka kaitannya man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadu ala, ini luar biasa. Siapa yang cinta dengan masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Nah, berhubung udah tetet ya udahlah kita tutup bersama-sama.
dengan doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika afdhartu wa bika amantu birahmatika ya arhamar rahimin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.